papat telu loro suci Bukalawa. Berdoa bukan sekedar meminta permohonan kepada Tuhan, tetapi berdoa merupakan suatu kesempatan kita untuk memuliakan, memuji, dan mengagungkan nama Tuhan. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setiajiwa. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Pada hari ini kita akan bertemu dalam materi pembelajaran jarak jauh tentang doa Bapa Kami. Adapun tujuan pembelajaran doa Bapa Kami hari ini yaitu tentang bagaimana itu pengertian makna doa Bapa Kami, dan yang kedua bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari dalam memaknai doa. Dalam doa Bapa Kami ini ada 3 bagian untuk kekudusan dan kemuliaan Tuhan, dan 3 bagian dalam kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi doa Bapa Kami ini terdiri dari 6 pembagian, 3 untuk doa untuk Tuhan dan 3 untuk doa untuk kebutuhan manusia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makna doa Bapa Kami ada 6 bagian. Yang pertama adalah kalimat Bapa Kami yang di surga. Kalimat Bapa ini menandakan satu identitas Allah, kalau Dia bukan hanya yang jauh, tetapi Dia adalah Allah yang dekat. Artinya bahwa Dia transenden dan juga imanen. Makanya kalimat Bapa ini suatu arti bahwa identitasnya kepada manusia, kalau Dia adalah Allah yang dekat bagi orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua adalah kudus. Identitas Allah dalam kalimat ini, dikuduskanlah namamu. Allah sebagai Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, itu merupakan suatu identitasnya, kalau Dia layak disembah, layak dipuji dan dimuliakan. Sehingga kita sebagai manusia harus bisa melayakkan, menguduskan diri juga untuk menghadap Tuhan yang maha kudus ketika kita berdoa. Dan yang ketiga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kerajaan Allah merupakan kerajaan nilai-nilai kebenarannya. Jadi kita harus mendoakan sesuatu sehingga kerajaan Allah itu datang di bumi. Artinya bahwa setiap sikap dan tindakan Allah menuju pada hal yang baik, hal yang damai. Sifat-sifat Allah itu harus kita lakukan. Itulah kerajaan Allah. Jadi seperti kasih, damai sejahtera, keadilan, kebenaran, kebaikan, hal-hal itu kita harus datangkan kerajaannya di bumi. Dan yang keempat adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak. Jadi ketika kita berdoa, biarlah Allah berkehendak. Artinya bahwa setiap doa kita merupakan suatu yang kita minta bukan terjadi pada keinginan kita sendiri, tetapi terjadi pada kehendak Allah. Artinya Allah yang maha tahu apa yang menjadi bagian keinginan kita dan apa yang menjadi bagian kebutuhan kita. Yang kelima adalah datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Yang kelima adalah makanan dan minuman, kebutuhan
hal-hal ini dalam doa yang sederhana diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengajarkan kita meminta dan berdoa kepada Tuhan tentang makan dan minum kita. Walaupun dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mencari, tetapi Dia adalah Allah sumber segala sumber berkat. Maka kita dibutuhkan kerendahan hati dan kepercayaan kepada Dia untuk mengutamakan Dia dari segala aktivitas dan kebutuhan kita. Dan setiap kebutuhan kita pasti akan dicukupi. Kebutuhan bukan suatu keinginan kita, tapi Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan saat ini maupun yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Yang terakhir adalah tentang manusia ini dalam doa ini, yaitu tentang hal mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kenapa ini bagian terakhir? Ini adalah tantangan kita. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita minta, baik itu keinginan kita maupun dalam keinginan kita memuliakan Allah, jika kita belum mengakui dan mengampuni sesuatu, baik mengampuni diri kita maupun orang lain, itu merupakan satu halangan untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa ini bagian terakhir? Ini adalah hal satu penting mengajarkan kita untuk mengampuni, yaitu harus memberikan pengampunan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hal yang paling penting adalah mengampuni diri sendiri, karena di dalam kita ada roh Allah, sifat-sifat Allah. Kalau kita belum bisa, maka kita harus bisa mengampuni dan menerima diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengampuni orang lain. Jadi pengampunan hal yang terakhir yang disampaikan dalam doa Bapa kami ini sangat penting, yaitu kita harus bisa membagi kasih, yaitu sifat-sifat imago Dei, gambar Allah di dalam hidup kita. Oke, bagaimana sikap perilaku kita dalam berdoa dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah kita memiliki sikap rendah hati, baik di dalam berdoa maupun dalam sikap kita kepada sama kita nanti. Kita harus bisa bersikap rendah hati. Kalau doa itu harus ada penundukan diri. Dan yang kedua adalah tekun. Tekun artinya terus menerus. Tekun juga merupakan satu tindakan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghadapi hal yang kita senangi dan hal yang kita tidak senangi. Nah, dan itu akan mempengaruhi setiap kita datang kepada Tuhan. Jadi ketekunan itu membutuhkan satu komitmen, baik kita menerima berkat atau tidak, baik kita senang atau sedih, tetapi kita harus tetap komitmen untuk berdoa datang kepada Tuhan. Itulah sikap kita, yaitu tekun. Yang ketiga adalah sikap kita berdoa atau datang kepada Tuhan, yaitu tujuan doa itu sendiri, sikap kita, keinginan kita, kenapa kita berdoa, apa tujuannya, apa keinginan. Dan ini di dalam doa ini membutuhkan yaitu sikap hati yang jujur dan sesuai kehendak. Ketika kita berdoa, bukan hanya meminta pembalasan, bukan hanya meminta ini itu, tapi di dalam sikap hati kita di dalam berdoa, kita harus membutuhkan hati yang terbuka, hati yang jujur untuk datang kepada Tuhan. Oke, demikian saja
materi kita pada hari ini tentang pengertian doa Bapa Kami dan sikap kita dalam respon dalam berdoa, khususnya dalam doa Bapa Kami. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Dan God bless. Bagaimana dan arti demikian saja, demikian saja, demikian saja, demikian saja, demikian saja.